Klik tombol berikut untuk mendapatkan update ilmu yang insya Allah bermanfaat. Sapa dulu Ustaz kita. Kaifa haluk Ustaz? Alhamdulillah bi khair. Gimana kabarnya Bang? Allah yubarik fik Ustaz. Wa fikum wa barak jami'an. Untuk tema kajian kita saat ini adalah kau hinakan dirimu sendiri. Taib, para jamaah yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, sebelum kajian dimulai, kami mengingatkan kepada jamaah untuk memahami, mematuhi adab-adab dalam kajian online. Hadirkan niat ikhlas lillahi ta'ala, mencatat untuk mengikat ilmu, menonaktifkan mic dan video selama Ustaz memberikan kajian. Kemudian kami juga infokan, karena keterbatasan waktu, maka untuk semua pertanyaan hanya disampaikan melalui link pertanyaan yang ada di kolom chat. Silakan klik linknya, kemudian diisi pertanyaannya. Insya Allah akan dibacakan bila cukup waktu. Untuk mempersingkat waktu, kami persilakan Ustaz Syafiq untuk memulai. Tafadhol maskura Ustaz. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Wassalatu wassalamu ala Rasulullah. Salat dan salam semoga tercurahkan untuk utusan Allah baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, dan untuk keluarga beliau, untuk istri-istri beliau, untuk putra-putri beliau, dan untuk seluruh sahabat Nabi. Semoga Allah meridhai kita bersama mereka. Amma ba'd, ahibati fillah, sebagian orang berpandangan bahwa kehormatan, kemuliaan adalah dengan harta dan tahta. Sehingga kalau kita perhatikan, manusia akan berjuang, mengorbankan apa yang dapat dia korbankan untuk meraih jabatan, untuk mengambil sebuah tahta, baik menjadi bupati yang kemarin ribut di berbagai penjuru negeri kita. Orang-orang bersaing, bertaruh, bahkan tidak sedikit yang mereka keluarkan untuk mendapatkan sebuah jabatan yang dia tahu belum tentu dia jadi. Ketika ada 3 calonnya, 1 yang terpilih. Ketika ada 2, 1 yang terpilih. Nggak mungkin dua-duanya jadi. Kenapa mereka mau menghabiskan waktu, bahkan sebagian lupa sama keluarganya, bahkan sebagian lupa dengan hukum-hukum Allah, dengan halal haram, karena dia berpikir dengan mendapatkan jabatan tersebut dia akan jadi orang yang mulia. Dia akan jadi orang yang terhormat. Bahkan hanya sekedar menjadi kepala desa. Karena mereka berpikir itulah yang namanya kehormatan dan kemuliaan. Lalu mereka memandang yang namanya kehinaan. Tema malam hari ini adalah tentang jangan kau hinakan dirimu sendiri. Sebagian orang berpandangan bahwasanya menghinakan diri sendiri itu kalau engkau hidup dalam kemiskinan, engkau harus jadi orang kaya. Engkau harus jadi orang sukses, kau dihormatin orang entar. Kalau enggak, engkau akan dihinakan semua orang. Orang yang kerjaannya umpamanya belum jelas. Ada pekerjaan-pekerjaan yang mungkin dianggap sama kebanyakan manusia hina.
menjadi tukang sampah. Siapa yang mau? Aduh, pekerjaan yang hina, subhanallah. Kalau bukan tuh para pekerja sampah, kota tempat tinggal kita jadi kota sampah. Gak kebayang tuh perannya tukang sampah sama ya anggap seorang yang hanya menjadi resepsionis di hotel. Atau menjadi pekerja apa sih mungkin yang lebih mulia dianggap oleh manusia, menjadi marketing. Orang itu hanya sekedar menjadi ya bos di marketing, anggap. Sama tukang sampah, orang akan memandang, wah itulah yang mulia. Ini pekerjaan hina nih, sampah. Kalau nggak ada tuh bos marketing, kota ini tetap jalan. Nggak ada masalah. Tapi kalau tidak ada tukang sampah, tutup nih kota. Ya, tapi itulah pandangan sebagian manusia. Bahwasanya kemiskinan, kefakiran adalah salah satu bentuk hidup hina di muka bumi. Apakah benar seperti itu? Allah Azza wa Jalla berfirman di surat Al-Fajr ayat 15-17. Coba kita baca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Fa'ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa'akramahu wa na'amahu fayaqulu rabbi akraman wa amma إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن كلا بل لا تكرمون اليتيم, yang artinya, maka adapun manusia apabila Rabb mengujinya lalu memuliakannya dan memberinya kesenangan, maka dia berkata, Rabbku telah memuliakanku. Namun apabila Rabb-nya mengujinya lalu membatasi rizkinya, maka dia berkata, Rabbku telah menghinakanku. Sekali-kali tidak, bahkan kamu tidak memuliakan anak yatim. Subhanallah. Ini pertanda bahwa standar yang dibuat oleh sebagian manusia tentang kehinaan dan kemuliaan itu nggak benar. Nggak kayak gitu. Mengukur orang ini mulia, orang ini terhormat, sama orang ini hina, bukan dengan harta atau tahta, enggak. Tapi dengan apa? Dengan ketakwaan. Di muka bumi ini ada 8 miliar manusia. Di Indonesia ada 272. Kalau ikut standar sebagian orang tadi, maka kita akan melihat ada majalah Forbes yang selalu menampilkan orang terkaya di dunia. Fulan 10 orang terkaya di dunia, 100 orang terkaya di dunia. Oke, di Indonesia pun seperti itu. Mereka akan membuat sebuah penelitian, siapa sih orang paling terkaya di Indonesia? Fulan. Ini kok bicara kehormatan dengan kekayaan. Adapun kehormatan dengan jabatan, ya nggak perlu dikumpulin di majalah tersebut. Karena orang ngelihat siapa presidennya, siapa gubernurnya, siapa bupatinya. Mereka melihat itu. Siapa yang jadi Kapolri, yang jadi Kapolda, yang jadi menteri, terlihat. Tapi untuk orang kaya, perlu ditampilkan. Apakah memang seperti itu standarnya? Bukan. Nah, kayak gitu. Terus, apa yang menjadi standar mulia dan hina? Ketakwaan kepada Allah Azza wa Jalla. Kenapa? Nih bumi punya siapa?
Ini bumi milik siapa? Engkau kalau dimuliakan sama tuan rumah, berarti engkau orang mulia. Tapi kalau dihinakan sama pemilik ini bumi, engkau orang yang hina. Kalau sekedar dimuliakan oleh manusia, diangkat-angkat oleh manusia, manusia itu banyak maunya. Allah Azza wa Jalla berfirman di surat Al-Hujurat ayat 13. Menceritakan tentang manusia yang banyak ini. Apa sih ukuran yang terhormat di antara mereka? Apakah yang wajahnya tampan? Apakah tadi yang hartanya banyak? Bukan. Coba kita baca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum 'indallahi atqakum. Innallaha 'alimun khabir. Yang artinya, wahai manusia, sungguh kami telah ciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Sungguh Allah Maha mengetahui lagi Maha teliti. Subhanallah. Allah tutup ayat ini dengan dua namanya. Innallaha alimun khabir. Sesungguhnya Allah itu Maha mengetahui dan Maha teliti. Kita ini kadang kala pakai baju yang bagus, ya. Kita pakai mobil yang wah. Sekarang ini langsung viral. Allah tuh mengetahui engkau siapa. Engkau itu siapa? Engkau itu hanya tercipta dari air mani yang hina. Dari laki-laki dan wanita kemudian menjadi dirimu. Ada banyak suku, ada banyak etnis, ada banyak kabilah, ada bangsa. Tapi yang termulia di antara kalian, siapa yang paling bertakwa dan Allah tahu kau bertakwa atau tidak. Maka standar mulia itu takwa. Nggak perlu engkau berebut untuk menjadi bupati untuk meraih ketakwaan. Untuk apa? Untuk meraih kemuliaan. Nggak perlu engkau berebut untuk menjadi gubernur. Bertarung untuk menjadi presiden. Engkau berpikir disitulah ada kemuliaan dan kehormatan. Dihormati menjadi presiden, gubernur, apa aja lah. Enggak. Makanya kalau engkau ingin sebuah kehormatan, engkau tidak ingin hidup hina di pandangan masyarakat dan di pandangan Allah Azza wa Jalla, carilah kemuliaan itu dengan meraihnya dalam bertakwa kepada Allah SWT. Allah tuh pemilik. Kita lihat kalau yang namanya bos ya, owner sebuah perusahaan. Tahu-tahu ada anak buah, ya mungkin dia hanya menjadi cleaning service. Tahu-tahu naik dia. Kok bisa naik? Kemarin dia cleaning service kata dia. Oh iya, bos suka sama dia soalnya. Orangnya bagus sih. Maka bos taruh di posisi yang lebih tinggi. Dari mana? Dari ketakwaan. Dari orang itu orang baik. Yang dilihat sama bosnya. Dikasih. Sedangkan kita tahu pemilik bumi ini adalah Allah Jalla Jalaluh. Di surat Fatir. Allah ingin menjelaskan lebih detail lagi. Tentang siapa sih pemilik kemuliaan ini.
Tafadhol dibaca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Man kana yuridul 'izzata falillahil 'izzatu jami'a. Ilaihi yas'adul kalimut thayyibu wal 'amalu shalihu yarfa'uhu. والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد ومكر أولئك هو يبور. Yang artinya, barang siapa menghendaki kemuliaan, maka ketahuilah kemuliaan itu semuanya milik Allah. Kepadanya lah akan naik perkataan-perkataan yang baik dan amal kebajikan. Dia akan mengangkatnya. Adapun orang-orang yang merencanakan kejahatan, mereka akan mendapatkan azab yang sangat keras. Dan rencana jahat mereka akan hancur. Milik siapa kemuliaan? Falillahil 'izzatu jami'a. Ucapan yang baik itu diangkat, jemaah. Engkau pun akan terangkat. Amal-amal kebaikan itu diangkat. Ini ketakwaan kepada Allah Azza wa Jalla. Berbeda dengan kemaksiatan. Kemaksiatan itu gak akan mengangkat dirimu. Yang ada engkau akan semakin hina, semakin rendah. Maka kehinaan itu setara dengan dosa, dengan kejahatan, dengan kemaksiatan, dengan dosa-dosa yang kau lakukan. Baik dosa itu dengan fisikmu atau dosa itu dengan hatimu. Jadi jangan hinakan dirimu sendiri. Berbincang tentang dosa. Dosa ini sebenarnya memiliki banyak dampak buruk. Banyak sekali. Di antara dampak buruk dosa yang mungkin tidak terasa bagi sebagian orang, itu kehinaan yang ada pada diri. Dia akan hidup hina walaupun ada banyak bintang di pundaknya. Nggak percaya? Tadi kita udah baca di surat Al-Hujurat. Yang termulia di antara kalian siapa yang paling bertakwa. Maka kau tinggal ukur. Seperti apa ketakwaanmu kepada Allah Azza wa Jalla. Bagaimana kau melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangannya. Maka seperti itu pula nilai kemuliaan. Kemuliaan ini akan berkurang, akan turun. Mengikuti ketaatan yang berkurang. Ditambah lagi dosa-dosa yang dikerjain. Turun, kadang-kala habis. Allah berfirman di surat Az-Zumar ayat 26 menceritakan tentang orang-orang yang mendustakan para nabi, yang tidak mau mengikuti jalannya para nabi, yang hidup maunya sendiri. Dia pikir dia akan kekal di muka bumi ini. Mungkin dalam pandangan dia semakin banyak harta dia, semakin panjang umur dia. Omong kosong semua itu. Umurmu tidak akan bertambah karena uangmu bertambah. Tapi yang ada kemaksiatan yang kau lakukan akan mewariskan kehinaan untukmu. Coba kita baca nih. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Fa'adzaqahumullahu al-khizya fil hayatid dunya wal 'adzabul akhirati akbar. Lau kanu ya'lamun. Yang artinya, maka Allah menimpakan kepada mereka kehinaan pada kehidupan dunia. Dan sungguh,
azab akhirat lebih besar kalau saja mereka mengetahui. Subhanallah. Artinya Allah bikin mereka merasa kehinaan, merasa hidup hina dalam kehidupan dunia. Siapa? Pelaku kemaksiatan, pelaku dosa. Itu azab yang tadi mungkin orang nggak ngerasa gitu loh. Dia merasa aku hidup enak-enak aja, uangku bertambah, posisiku naik, semakin banyak orang yang memuliakan aku. Enggak, hina engkau. Bentar lagi kita akan lihat. Kenapa? Yang memuliakan dan menghinakan itu Allah Azza wa Jalla. Kalau manusia, mereka kebanyakan pura-pura. Kalaupun engkau dimuliakan oleh manusia, karena mereka punya maksud. Mereka ingin sesuatu dari dirimu. Tapi kemuliaan yang sebenarnya, subhanallah, kemuliaan yang Allah berikan. Ibunya Harun ar-Rasyid. Dia lagi di istananya, tahu-tahu mendengar suara rame ya di Baghdad itu. Ada apa ini orang rame sekali orang-orang tersebut. Dilihat, kata dia. Siapa yang datang? Kok sampai rame kayak gitu? Qala hadha Abdullah bin Mubarak. Abdullah bin Mubarak. Seorang alim ulama yang dia kaya raya. Raya Abdullah bin Mubarak. Mujahid fi sabilillah. Dan suka berbagi dengan umat manusia. Kata ibunya Harun ar-Rasyid. Inilah kemuliaan yang sebenarnya. Inilah kerajaan yang sebenarnya. Inilah kekuasaan yang sebenarnya. Bukan seperti kekuasaan anakku yang mengumpulkan massa. Dia dengan kekuatan. Abdullah bin Mubarak tidak. Tidak dengan cara seperti itu. Jadi orang yang berbuat dosa, dia akan hidup hina. Walaupun seakan-akan dia mulia. Ketika datang keluar dari mobilnya, kamera semua datang ya. Orang-orang tuh punya maksud. Orang-orang Yahudi. Mungkin kalau kita ngelihat ya, orang Yahudi sekarang ya banyak di antara mereka adalah orang-orang terkaya di dunia ini. Atau kadang-kala mereka nggak mau muncul. Yang dimunculkan orang terkaya fulan, dia main di belakang. Allah menghinakan mereka. Apa kata Allah di surat Ali Imran ayat 112? Di surat Ali Imran ayat 112 Allah menceritakan tentang mereka. Fadhal. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Duribat 'alaihimuz zillatu aynama tuqifu illa bihablin minallahi wa hablin minan nas. Wa بغضب من الله وضربت عليهم مسكنة ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. Yang artinya mereka diliputi kehinaan di mana saja mereka berada.
kecuali jika mereka berpegang pada tali agama Allah dan tali perjanjian dengan manusia. Mereka mendapat murka dari Allah dan selalu diliputi kesengsaraan. Yang demikian itu karena mereka mengingkari ayat-ayat Allah dan membunuh para nabi tanpa hak dan alasan yang benar. Yang demikian itu karena mereka durhaka dan melampaui batas. Subhanallah jemaah. Ainama thuqif. Dimanapun mereka berada, mereka akan hidup dengan kehinaan. Hidup dalam kesengsaraan. Walaupun sekali lagi, mungkin kau melihat kayaknya enggak, Ustaz. Sebenarnya hina itu di sini. Dia berusaha untuk menutupi kehinaan itu dengan penampilan. Tapi Allah sudah pastikan. Kenapa? Karena mereka berbuat maksiat. Dan karena mereka melampaui batasan. Kau itu manusia. Kau gak akan pernah jadi Tuhan. Engkau gak akan pernah hidup abadi di muka bumi ini. Engkau bisa lihat. Atau kita bisa lihat tuh. Mana yang umurnya sampai 200 tahun manusia. Sekarang nih, mungkin yang dianggap orang paling kaya di dunia, Jeff Bezos ya. Jeff Bezos apa namanya. Mungkinkah umur dia 200 tahun? 150 tahun? Wallahu a'lam. Yang ada antara 60, 70 sedikit yang lewat. Kalau ada orang umurnya 100 lebih, oh dunia heboh. Lewat dari itu engkau lihat orang-orang yang umurnya lebih 100 tahun. Wallahu a'lam ya. Ana tidak mengadakan penelitian sehingga ana tahu. Tapi yang ana baca itu bukan orang kaya mereka. Yang umurnya 100 tahun. Ada yang 115 tahun, orang-orang biasa. Maka ingat, dimanapun kau berada. Dimanapun. Ketika engkau berbuat dosa. Ketika engkau berbuat maksiat. Allah mengatakan, duribat alaihimudz dhillatu aynama thuqif. Akan ditimpakan kepada mereka kehinaan. Engkau mau ada di istana, engkau mau ada di villa, engkau mau ada di hotel, engkau mau ada di Indonesia, engkau mau pindah ke Singapura, engkau mau terbang mungkin ke Cina, atau engkau pindah ke London. Seperti di stempel jemaah. Hina. Jadi seperti orang bawa paspor, paspornya itu ada tulisan, dihinakan Tuhan. Antum mau kemana? Mau ke stasiun, mau naik pesawat. Dan di dalam hadis Nabi alaihi salatu wassalam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, wa ju'ila dhillatu wassagharu ala man khalafa amri. Dan Allah menjadikan adzillah, kehinaan, wassaghar, ya, jadi kecil, dia disepelekan, dia dihinakan. Siapa? Ala man khalafa amri, buat orang yang menyelisihi perintahku. Subhanallah jemaah. Nih, siapa saja yang menyelisihi perintah Nabi alaihi salatu wassalam akan hidup hina. Kemudian di doa kunut. Ketika kita kunut di bulan Ramadan, di sholat witir, atau sebagian mungkin yang melaksanakan kunut ketika subuh. Ada doa yang biasa dibaca, wala ya'izu man adaita. Dan tidak akan mulia orang yang engkau musuhi. Enggak akan mulia. Fir'aun. Bayangin Fir'aun jemaah. Dia Raja Mesir. Itu sungai mengalir di bawah istananya dia.
semua orang taat dan patuh kepada Fir'aun. Apa yang terjadi dengan Fir'aun? Allah kirimkan berbagai macam cobaan buat Mesir. Dibikin negerinya ini kacau. Allah kirimkan belalang yang memakan, menghabiskan pertanian, perkebunan, sampai daun pintu rumahnya. Sampai kusen pintu rumahnya dimakan. Dan dia nggak bisa berbuat apa-apa. Sumurnya jadi darah warnanya. Air yang diminum jadi darah. Kodok di mana-mana. Apa yang bisa dilakukan? Nggak ada. Minta tolong sama Nabi Musa. Doakan, mintakan sama Rabbmu. Ahibati fillah. Nggak ada yang mulia. Walaupun secara penampilan kita bicara kemuliaan itu kemuliaan yang sebenarnya. Bukan karena kau pakai dasi kau jadi mulia. Karena engkau tadi punya apalah label-label di dadamu, di pundakmu ya. Ahibati fillah, para ulama menulis banyak kitab yang berkaitan dengan masalah ini. Masalah hidup hina dengan dosa. Walaupun banyak harta. Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala dalam kitabnya Ad-Da' wad-Dawa' tentang penyakit dan obatnya. Beliau juga mengarang kitab Ighatsatul Lahfan min Masaidis Syaitan tentang ya bantuan buat orang-orang yang sedang ingin berbuat dari godaan-godaan setan, dari perangkap-perangkap setan. Ada lagi Ibnu Jauzi dalam kitabnya Saidul Khatir, dalam kitabnya Al-Mudhish, dan banyak sekali mereka mencantumkan dalam kitab tersebut tentang hinanya pelaku dosa. Maka jangan hinakan dirimu. Di antara yang dikatakan oleh Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala dalam kitabnya Ad-Da' wad-Dawa', beliau mengatakan annal ma'asiyah atau innal ma'asiyah sababun lihawanil abdi ala rabbih wa suqutihi min aini. Bahwa kemaksiatan itu menjadi sebab hinanya hamba di hadapan Rabbnya dan jatuhnya dia dari pandangan Allah Azza wa Jalla. Dilihat. Hasan al-Basri mengatakan rahimahullahu ta'ala, hanu alaihi fa'asaw walau azzu alaihi la'asamahu. Orang-orang itu hina di hadapan Allah, maka akhirnya mereka melakukan kemaksiatan. Engkau memang orang hina gitu. Kita tuh ketika berbuat maksiat, kita tuh memang hina. Sehingga kita maksiat sama Allah. Andai kata kita mulia, Allah akan jaga kita dari kemaksiatan. Allah akan jaga kita dari kemaksiatan. Ingat, kalau muslim itu, kalau seorang hamba itu mulia, Allah akan jagain dia. Bagaimana Allah menyelamatkan Nabi Yusuf alaihissalam. Laula arra'a burhana rabbih. Itu Nabi Yusuf dalam sebuah rumah dikejar oleh perempuan yang cantik. Mengejar Nabi Yusuf alaihissalam. Kenapa Nabi Yusuf kok nggak mau gitu loh? Sedangkan kita lihat sebagian orang di negeri kita ini beli dia, keluarkan duit banyak untuk berzina. Dia bekerja capek dapat duit, mungkin memang dari hasil yang haram sebagiannya. Dia keluarkan ke tempat yang haram. Dia gunakan untuk berzina. Ini menunjukkan dia orang yang hina, maka Allah nggak jagain dia. Ketika engkau mulia, Allah akan jagain engkau. Bagaimana Allah kalau sudah cinta sama hambanya? Dalam sebuah hadis qudsi dikatakan, فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ, kalau aku cinta sama tuh orang, kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi, aku akan menjadi pendengarannya yang dengannya dia mendengar. Dia tidak akan mendengar kecuali yang Allah ridhai. Wa basaruhu alladhi yubsiru bihi, aku akan jadi pandangan matanya yang dengannya dia memandang. Dia akan memandang yang diridhai Allah. Wa rijlahu allati yamshi biha,
Aku akan jadi kakinya yang dengannya dia berjalan. Kira-kira kemana engkau akan berjalan kalau engkau dicintai Allah Azza wa Jalla? Ke tempat maksiat, Allah jagain. Tanganmu akan dijagain sama Allah SWT. Jadi orang-orang yang melakukan kemaksiatan itu hina di hadapan Allah. Ya udah gak dijagain sama Allah. Tapi kalau dia mulia, Allah akan jagain tuh orang. Ibnul Jauzi rahimahullahu ta'ala dalam kitabnya Saidul Khatir, beliau mengatakan, وَقَدْ يُهَانُ الشَّيْخِ فِي كِبَرِهِ حَتَّى تَرْحَمَهُ الْقُلُوبِ. Terkadang ada orang yang sudah sepuh, dia itu dihinakan hidupnya. Hidup dalam kehinaan, udah tua entah. Sehingga orang-orang jadi kesian sama dia. Wala yadri, dan dia nggak tahu kenapa dia hidup kok hina dalam masa tuanya. Wala yadri anna dzalika liihmalihi haqq Allah Ta'ala fi syababi. Dia nggak tahu kalau kehinaan itu menimpa dia karena disebabkan dahulu tatkala dia muda, dia itu menyepelekan hak-hak Allah Azza wa Jalla. Famata ra'aita mu'aqaban fa'lam annahu bidhunubin. Maka kalau engkau melihat orang yang dihukum dengan seperti itu, ketahuilah hal itu disebabkan karena dosa-dosa. Ahibati fillah. Orang yang berbuat maksiat, kenapa jadi hina dia di hadapan Allah Azza wa Jalla? Penyebabnya dua hal. Yang pertama, dia meremehkan kemaksiatan. Dia meremehkan kemaksiatan. Dia terus berbuat dosa, dianggap aduh nggak apa-apa ya. Sampai akhirnya dosa itu jadi kebiasaan buat dia. Bayangkan ada orang itu dosanya bukan lagi karena nafsu, tapi karena kebiasaan berbuat dosa. Seperti ada orang yang kebiasaan lari pagi, ada orang kebiasaan berbuat dosa. Sehingga dia pun tidak lagi menikmati dosa dia. Orang yang minum khamr ya. Karena sudah candu. Dia tadi bukan karena ingin, tapi karena kebiasaan. Dia meremehkan perbuatan dosa kepada Allah SWT. Dan para ulama menyebutkan dosa itu tatkala dipandang remeh oleh hamba, dipandang sepele oleh hamba, maka semakin besar di sisi Allah dosa tersebut. Al-Imam Bukhari dalam sahihnya menyebutkan dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, innal mu'min, ini perkataan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, sesungguhnya orang yang beriman yara dhunubahu ka'annahu fi asri jabalin. Dia melihat dosa-dosanya seperti dia sedang berada di bawah gunung. Yakhaf an yaqa. Ini orang dosanya dia itu dianggap gunung yang besar. Dia di bawahnya. Dia takut nih gunung longsor roboh kepada dirinya. Itu orang yang beriman. Wa innal fajir. Adapun orang jahat, orang yang nggak benar nih. Yara dhunubahu kadhubabin waqa 'ala anfin. Dia melihat dosanya itu seperti lalat yang hinggap di hidungnya. Faqala bihi, tinggal diginiin terbang tuh lalat. Dosanya dianggap kecil sama dia. Bagaimana para sahabat Nabi menjadi orang-orang yang mulia? Makanya dalam sebuah riwayat dari Abdullah bin Mas'ud juga atau sahabat yang lainnya, dia mengatakan, subhanallah, aku melihat kalian ini melakukan dosa-dosa yang dulu kita menganggapnya dosa itu termasuk yang menghancurkan hidup kita. Sekarang dianggap biasa sama kalian. Itu generasi tabi'in. Bagaimana dengan generasi yang selanjutnya? Yang kata Nabi SAW, ma min zamanin illa walladhi ba'dahu syarrun minhu. Tidak ada satu masa melainkan yang sesudahnya lebih buruk dari yang sebelumnya. Jadi sebab orang ini hina di hadapan Allah, yang pertama karena dia memang menganggap dosa itu remeh. Semakin dia meremehkan, semakin Allah meremehkan dia. Sebab yang kedua, karena dia memang tidak mengagungkan Allah Azza wa Jalla.
Ahibati fillah, perbuatan maksiat ini lama-kelamaan akan membuat pengagunganmu untuk Allah itu terkikis sedikit demi sedikit. Mau tidak mau. Kalau dia mengagungkan Allah, makanya para ulama dulu mengatakan, kau jangan melihat kepada kecilnya dosa yang kau lakukan, tapi kau kepada siapa berbuat dosa. Jadi kalau dia mengagungkan Allah, nggak bakalan dia berbuat dosa. Dia bakal tinggalin. Ahibati fillah. Ya, itulah orang yang dihinakan sama Allah. Allah berfirman di surat Al-Hajj ayat 18. Tafadhal. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alam tara anna Allah yasjudu lahu man fis samawati wa man fil ardi wasyamsu wal qamaru wan nujumu wal jibalu wasyajaru wad-dawab wa katsirun minan nas وكثير حق عليهم العذاب ومن يهن الله فما له من مكرم إن الله يفعل ما يشاء. Yang artinya, tidakkah engkau tahu bahwa siapa saja yang ada di langit dan siapa yang ada di bumi bersujud kepada Allah? Juga matahari, bulan, bintang, gunung-gunung, pohon-pohon, hewan-hewan yang melata, dan banyak di antara manusia. Tetapi banyak manusia yang pantas mendapat azab Allah. Barang siapa yang dihinakan oleh Allah, tidak ada seorang pun yang akan memuliakannya. Sungguh, Allah berbuat apa saja yang Ia kehendaki. Nah, jemaah. Bayangkan nih. Matahari aja sujud buat Allah. Rembulan sujud buat Allah. Gunung-gunung yang menjulang tinggi sujud buat Allah. Binatang-binatang yang melata. Pepohonan. Sujud buat Allah. Dan banyak manusia yang sujud kepada Allah. Tapi ada yang gak mau sujud sama Allah. Gak taat, gak patuh sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus gimana orang itu? Itulah orang-orang yang dihinakan. Dan barang siapa yang dihinakan sama Allah, fama lahu min mukrim. Gak ada orang yang bakal memuliakan dia. Gak bakalan ada. Pokoknya ketika dia hina di hadapan Allah, maka selesai dia. Di hadapan manusia dia pun akan hina. Oleh karena itu, Hasan al-Basri rahimahullahu ta'ala, dia mengatakan, innahum, itu tentang ya orang-orang yang berbuat kemaksiatan. Yang mungkin mereka kaya, yang mungkin mereka menjadi pejabat, yang mungkin mereka dianggap terhormat oleh manusia. Innahum wa in taqtaqat bihimul bighal. Meskipun hentakan kaki bigol-bigol mereka mengeluarkan suara gemerincing. Ini kendaraan yang mewah dulu jamaah. Wa hamlajat bihimul baradhin. Dan kuda-kuda mereka berlari kencang. Ini cerita dulu karena belum ada mobil. Belum ada pesawat. Kalau sekarang mungkin dikatakan walaupun engkau punya Ferrari, walaupun engkau punya Lamborghini, walaupun engkau punya pesawat pribadi, walaupun engkau menjadi orang terkaya di bumi ini, fa inna dhullal ma'siyah la yufariqu qulubah. Sesungguhnya kehinaan, kemaksiatan tidak akan berpisah dari hati mereka. Mobilnya masih ditaruh. Jamnya masih dilepas.
Pesawatnya diparkirin. Tapi kehinaan, kemaksiatan gak akan terpisah dari hati mereka. Karena kemana-mana kau bawa hati. Aballah illa ayyudhilla man asah. Allah pasti menghinakan orang yang durhakainya. Pasti. Terus tadi kalau kita ngelihat dia dimuliakan orang. Ya karena punya maksud tuh orang-orang. Punya maksud. Engkau masih menjabat. Ya, engkau dimuliakan karena engkau masih menjabat. Nanti engkau selesai dari jabatanmu. Ini kalau kita ngelihat orang yang merasa jabatan itu sebuah kemuliaan. Nanti engkau turun dari jabatanmu. Ada yang namanya post power syndrome. Ada penyakit tuh. Orang ketakutan. Yang dulunya dihormatin orang. Dihamparkan karpet merah. Sekarang nggak dipedulikan. Kalau dia orang yang taat sama Allah SWT, engkau mau jadi apapun, engkau mulia. Engkau mau jadi presiden, engkau menjadi gubernur, engkau menjadi bupati, besok mungkin engkau turun, besok engkau mungkin nggak menjabat, besok engkau menjadi orang biasa, engkau tetap mulia. Kenapa? Karena Allah sudah memutuskan, sudah ada stempel keputusan. Orang yang termulia yang paling bertakwa kepada Allah SWT. Jadi sekarang tuh orang-orang memuliakanmu karena kau punya harta. Makanya banyak katanya ada gula, ada semut. Ya. Ada cerita di Riyadh. Dulu ini cerita. Ada seorang hakim. Bayangin ya. Kalau kita lihat di Indonesia hakim agung umpamanya. Atau hakim agung. Jabatan itu Masya Allah. Orang itu kepingin dekat sama tuh hakim ya. Kasih hadiah sama hakim, kasih parcel sama hakim. Kalau mungkin telepon langsung diangkat. Benar-benar dimuliakan. Dalam pandangan manusia. Sekali lagi itu bukan bentuk penghormatan dan pemuliaan dari manusia. Itu salah satu bentuk kebutuhan mereka kepada nih hakim. Ketika tuh hakim turun. Ya udah selesai. Selesai sudah. Orang ditelepon dimatiin sama dia. Ini kayaknya mau minta tolong sama ini. Dimatiin sama dia mungkin. Dulu diangkat. Ini kejadian di Riyadh. Ada seorang hakim. Sapinya mati. Sapinya mati. Orang kampung takziah. Bayangin antum. Sapi mati takziah ini baru pertama mungkin ada gitu ya. Ada orang sapinya mati tahu-tahu sekampung datang takziah. Allah ya. Mudah-mudahan kasih ganti yang lebih baik ya. Masya Allah datang orang kampung. Ya namanya pejabat kan ada masanya. Pensiunlah dia. Anaknya mati. Nggak ada yang takziah tuh orang kampung. Masih percaya engkau bahwa jabatan itu memuliakan dirimu. Orang-orang itu memuliakanmu. Enggak. Mereka butuh sama engkau. Atau mereka takut sama engkau. Ada yang mereka inginkan dari diri. Setelah turun nggak ada. Ingat. Wa may yuhinillah famalahu min mukrim. Siapa yang Allah hinakan nggak ada orang yang akan memuliakan. Tapi ketika engkau bertakwa kepada Allah SWT, engkau mau jadi apapun. Engkau nggak punya, nggak punya bintang. Engkau mungkin juga nggak punya gelar. Engkau mungkin nggak punya uang. Engkau akan dimuliakan. Kenapa? Karena yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang bertakwa. Ahibati fillah. Dan orang yang berbuat maksiat ini sebenarnya dia hina di depan diri dia sendiri. Di depan diri sendiri dia hina. Mungkin sebagian orang nggak ngerasa. Karena tadi ada orang yang sudah kebiasaan. Ahibati fillah. Allah Azza wa Jal berfirman di surat Asy-Syams tentang jiwa manusia. Kita ini semua punya jiwa. Yang dia sebenarnya sesuatu yang dari luar. Terus masuk ke diri kita. Nanti kalau dia keluar dari kita, kita mati. Kita jadi bangkai. Tapi ada orang yang menghinakan jiwanya sendiri. Nah, silakan dibaca di surat Asy-Syams ayat 9 dan 10. A'udzu billahi
من الشيطان الرجيم قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها, yang artinya sungguh beruntung orang yang menyucikan jiwanya dan sungguh rugi orang yang mengotorinya. Nah, menyucikan dan mengotori jiwamu. Engkau sebenarnya menghinakan dirimu sendiri loh dengan kemaksiatan itu. Menyucikan dengan ketaatan, dia angkat, dia muliakan dirinya, dia bersihkan dirinya dari dosa-dosa. Dan engkau menghinakan dirimu sendiri dengan engkau berbuat dosa. Seperti orang yang meletakkan kotoran di tubuhnya, dikasih kotoran ini, dikasih kotoran ini, terus dia letakkan. Cuma bukan di tubuhnya, di hatinya. Maka jangan hinakan diri. Dan kehinaan yang paling menyakitkan hati adalah kehinaan di akhirat. Subhanallah syama. Ketika itu kata Allah Azza wa Jalla, "Yauma la yanfa' malu wala banun illa man atallah biqalbin salim." Hari tidak berguna harta dan anak-anak laki-laki. Sekarang engkau masih bisa membeli kebebasan dirimu. Engkau mungkin bisa membeli sedikit kehormatan. Minta disambut pakai karpet merah, oh bisa engkau punya uang. Engkau mau pakai pesawat pribadi yang bisa engkau punya uang. Engkau mau undang wartawan, 100 wartawan nunggu kedatanganmu, bisa engkau punya duit. Engkau mau keluar dari penjara, punya duit, ya bisa. Tapi hari itu nggak ada. Yauma la yanfa' malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim, kecuali orang yang datang dengan hati yang bersih. Bersih dari dosa. Bersih dari kemaksiatan. Khususnya dosa-dosa besar. Dan kemaksiatan-kemaksiatan yang menghancurkan. Bersih dari hasud, iri, dan Allah menyebutkan di surat As-Sajdah tentang bagaimana orang-orang yang berbuat kemaksiatan. Kira-kira bagaimana penampilan dia nanti di hari akhir. Sekarang, wah dia senyum sana, senyum sini. Pergi sekarang semua orang bisa selfie, dia tunjukkan diri dia, ketawa di sini ya. Tapi nanti, apa kata Allah di surat As-Sajdah ayat 12? Naam, tafadhal. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Walau tara idil mujrimuna nakisu ru'usihim 'inda rabbihim rabbana absarna wa sami'na farji'na Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun, yang artinya, dan alangkah ngerinya jika sekiranya kamu melihat orang-orang yang berdosa itu menundukkan kepalanya di hadapan Rabb-nya. Mereka berkata, "Ya Rabb kami, kami telah melihat dan mendengar, maka kembalikanlah kami ke dunia. Niscaya kami akan mengerjakan kebajikan. Sungguh kami adalah orang-orang yang yakin." Nah, tapi penyesalan itu selalu di akhir. Bagaimana kondisi mereka pada hari akhir itu? Ngangkat kepala enggak? Nunduk mereka. Nggak ada cincin yang dia pakai. Nggak ada jam mewah yang ada di tangannya. Nggak ada gelang-gelang. Mungkin orang-orang sekarang dengan ya penampilannya yang keren. Nggak ada. Ketika engkau pelaku kemaksiatan, engkau orang-orang yang jahat,
Maka engkau akan menundukkan pandanganmu, kita akan menundukkan pandangan kita sambil mengatakan, ya kami melihat, kami mendengar, kami melihat azab Allah, kami mendengar bagaimana dahsyatnya. Kembalikan kami di dunia untuk beramal soleh. Karena mereka selama ini tertipu. Kemuliaan itu bukan dengan harta, bukan dengan tahta, tapi dengan amal soleh. Mereka mengatakan, inna muqinun, kita yakin sekarang. Ya gimana nggak yakin, udah kelihatan tuh azab Allah SWT. Dan kau lihat semua yang kau usahakan, kau tinggalkan. Apalagi kalau ada orang sombong, udah pelaku dosa sombong lagi. Udah banyak kezalimannya, kepada Allah dia berbuat dosa, kepada manusia melakukan kezaliman, congkak. Apa kata Nabi SAW dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi? Yuhsyarul mutakabbiruna yawmal qiyamah amthal adh-dhar fi suwarir rijal. Yaghshahumudh dhullu min kulli makan. Yusaquna ila sijnin fi jahannam. Yuqal lahum bulas ta'luhum narul anyar. Yusqawna min usarati ahli nar tinatal khabal. Orang-orang yang sombong, yang congkak, ketika dibangkitkan dari kuburannya, digiring ke padang mahsyar, mereka digiring seperti semut-semut kecil-kecil mereka. Tapi rupanya manusia. Mereka akan diliputin kehinaan dari semua tempat. Karena ini orang besar-besar kayak buat dia. Bukan orang-orang itu besar, engkau yang jadi kecil. Karena sombong. Lalu digiring mereka dalam kondisi kecil-kecil. Dia penuh kehinaan. Melihat kakinya orang besar. Karena selama ini dia merasa besar. Sekarang dia jadi hina. Digiring ke penjara di dalam neraka jahanam. Ada penjara namanya bolas. Itu penjara di bawah sekali. Sehingga api neraka dari mana-mana datang. Dan mereka itu, karena tempatnya mungkin paling bawah, mereka akan mendapatkan, ya, perasannya penghuni neraka, nanah-nanah, penghuni neraka, darah. Tempat. Na'udzubillah min dzalik. Itu dosa. Ahibati fillah. Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala mengatakan, lil abdi sitrun bainahu wa bainallah. Wa sitrun bainahu wa bainan nas. Manusia ini memiliki tirai antara dia sama Allah dan antara dia sama manusia. Faman hataka sitrak laki bainahu wa bainallah. Barang siapa yang merobek tirai antara dia dengan Allah Azza wa Jal, hatakallahu sitra alladhi bainahu wa bainan nas. Maka Allah akan merobek tirai yang antara engkau sama manusia. Engkau akan hidup penuh kehinaan di dunia dan di akhirat nanti. Terakhir jamaah, bagaimana supaya kita nggak hina? Ya kembali, berbuatlah ketaatan kepada Allah. Allah berfirman di surah An-Nahl ayat 97. Mungkin ini sebagai penutup kajian kita hari ini. Sebelum kita masuk ke sesi tanya jawab, tafadhal. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Man 'amila shalihan dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Yang artinya, barang siapa mengerjakan kebajikan baik laki-laki maupun perempuan dan ia mukmin, maka pasti kami akan beri kepadanya kehidupan yang baik dan akan kami beri balasan dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Itu janji Allah. Beramal soleh,
Mau laki, mau perempuan, mau kaya, mau miskin, mau pejabat, mau rakyat biasa, beramal soleh, kemudian dia beriman. Ini kuncinya. Maka Allah akan berikan kepadamu kehidupan yang baik. Kehidupan yang baik dalam semua makna dan cakupan. Di dunia, di alam kubur, dan di akhirat nanti. Dan Allah akan berikan balasan yang lebih baik dari apa yang kita kerjakan. Hadza wallahu a'lam bishawab. Itu bisa Anda sampaikan pada kesempatan kali ini. Mungkin kita masuk ke sesi tanya jawab. Barakallahu fikum. Jazakallahu khair Ustaz atas ilmu dan materi yang disampaikan. Semoga kita tidak termasuk orang-orang yang Allah hinakan. Amin amin ya rabb. Allahumma amin. Baik, Ana izin lanjutkan ke sesi tanya jawab ya Ustaz. Naam, tafadhal Bang. Di sini ada Akhi Safar akan sebagai host yang akan membacakan pertanyaan-pertanyaan. Akhi Safar, ahlan wa sahlan Akhi. Masya Allah. Gimana Akhi? Pertanyaannya sudah berapa banyak nih yang sudah masuk? Sudah lebih dari 30 nih. Masya Kita Allah. Masya Allah. Dipilihkan yang sesuai tema Akhi. Insya Allah. Yang menarik juga banyak. Masya Allah. Tafadhol Akhi. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Gimana Bang Safar? Aduh, kita ketemu lagi nih Ustaz. Ini Antum kok kayaknya ada Ka'bahnya di dadanya itu? Masya Allah, ini baju ini Ustaz, baju seragam. Pakai baju seragam ceritanya ini. Nanti kayaknya kalau Ustaz kita kirimin nih kayaknya nanti insya Allah. Barakallahu fikum. Dapat jualan baju juga Ustaz. Iklan Ustaz, iklan sponsor. Insya Allah. 9 ya. Kita aja deh semaksimal mungkin ya Ustaz ya. Mohon maaf kalau nanti ada yang tidak terbacakan, mungkin karena memang waktu yang membatasi kita. Baik, pertama Ustaz. Nah, Apakah mencium guru atau orang yang lebih tua adalah termasuk menghindarkan diri atau menyembah? Tafadhol Ustaz. barakallahu fikum. Ahibati fillah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Laisa minna man lam yarham saghirana wa lam yuwaqqir kabirana wa lam ya'rif li'alimina haqqahu." Atau kama qala Nabi SAW. Bukan dari golongan kami yang tidak menyayangi yang kecil, yang tidak memuliakan yang besar, dan tidak mengetahui hak orang yang alim di antara kita. Jadi tugas kita kepada orang yang lebih tua adalah memuliakannya. Dan tugas kita kepada orang yang lebih kecil, nih kalau bicara senior sama junior. Karena kadang-kala ada senior itu yang menghinakan juniornya. Maka itu bukan akhlak muslim. Bahkan Nabi SAW mengatakan bukan dari golongan kami. Yang junior pun diperintahkan untuk menghormati yang lebih tua, seniornya. Jadi subhanallah, indah sekali masyarakat madani itu. Saling mencintai. Yang tua menyayangi yang kecil menghargai yang tua. Yang alim dihormatin. Tapi tanpa melampaui batas. Jangan sampai menghormati orang yang alim itu sampai ya ada yang melampaui batas, ada perkara-perkara yang tidak boleh dilakukan sehingga nanti bentuknya bukan lagi memuliakan karena sudah babnya bab maksiat nantinya. Ketika engkau berlebih-lebihan. Nabi aja alaihi salatu wassalam mengatakan la tutruni kama atratil yahud Isa bin Maryam. Kalian jangan mengangkat-ngangkatku seperti orang Nasara mengangkat-ngangkat Isa ibn Maryam. Akhirnya dari yang Rasulullah berganti makomnya jadi anak Tuhan. Mereka bukan memuliakan tapi menghinakan diri mereka sendiri. Jadi wallahu a'lam mungkin seperti itu. Nah. Exact. Yang kedua, ini tentang perbuatan dosa nih. Ada yang terhadap Allah dan terhadap manusia nih Ustaz. Yang ini apabila kita berbuat zalim pada orang dan kita sudah bertobat tapi tidak minta maaf pada orang tersebut, apakah nanti di akhirat masih akan diperhitungkan Ustaz? Ustaz. Masya Allah. Barakallahu fikum.
Nah, jamaah rahimakumullah. Dosa itu dari sisi kepada siapa kita berbuat ada dua. Yang pertama, dosa kepada Allah Azza wa Jal. Murni ini hanya kepada Allah. Yang kedua, dosa kepada Allah dan kepada manusia. Berkaitan dengan dosa kepada Allah Azza wa Jal, selesai. Kita tinggal minta ampun sama Allah. Karena ini berkaitan dengan hak Allah SWT. Maka Allah berjanji, Ya ayyuhalladzina amanu, tubu ilallahi taubatan nasuha, asa rabbukum an yukaffira ankum sayyi'atikum. Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian. Kalau kalian taubat kepada Allah, taubatan nasuha. Adapun berkaitan dengan dosa kepada Allah dan kepada manusia. Orang yang, contohnya orang ini membuli orang lain. Atau memukul orang lain. Atau mengambil harta orang lain. Dosa dia dua. Kepada Allah, karena dia melanggar aturan Allah. Dan juga menyakiti manusia. Maka tetap syarat dosanya, syarat taubatnya, yang kepada Allah tetap. Engkau harus bertobat kepada Allah. Dengan cara menyesali, meninggalkan, dan bertekad untuk tidak mengulangi. Tapi ada satu yang berkaitan dengan manusia. Engkau harus minta maaf. Disinilah nanti jemaah, ketika orang ini udah bertobat kepada Allah dengan taubatan nasuha, tapi berkaitan dengan orang tersebut, dia minta maaf, tapi orang itu tidak memaafkan. Ini lain ceritanya. Dia udah bertobat, tapi belum dimaafin. Ya udah, urusannya di akhirat nanti. Bersama orang itu akan datang nuntut. Tapi karena kita udah tobat sama Allah SWT, ya tinggal yang urusan kita sama dia. Contoh nih, orang yang utang, mati ninggalin utang. Dalam kondisi dia mampu membayarnya sebenarnya. Akhirnya dia nggak bayar tuh utang. Dia meninggal dunia, keluarganya juga nggak bayarin. Apakah utang itu dianggap lunas? Enggak. Akan ada tuntutannya. Sebagaimana yang pernah kita bahas. Orang yang mati syahid. Punya utang, nggak diampuni utangnya. Tetap urusannya nanti di hari kiamat. Jadi seperti itu. Jadi tolong, Nabi SAW mengatakan kepada para sahabatnya, kalian hendaklah berusaha untuk minta maaf, minta dihalalkan sebelum datang hari nggak berguna itu emas dan perak. Yang ada kebaikan dan keburukan. Yang ada pahala dan dosa nantinya. Maka sekarang, falyatahallal minhul yawm. Hari ini kesempatan. Maka minta maaf. Perkara dia nggak mau memaafkan, ya udah kita berusaha untuk memperbanyak perbuatan kebaikan sambil mendoakan orang tersebut. Tapi kalau engkau tidak minta maaf kepada orang tersebut, ya tobatmu nggak sempurna, belum selesai urusannya. Hadza wallahu a'lam bissawab. Kalau Ustaz, ngeri benar Ustaz ya, kalau dosa sama manusia. Baik Ustaz, ini mengenai dosa lagi Ustaz. Ini jika kita sudah bertobat, mohon ampun, bahkan telah ditimpa musibah, apakah nanti masih akan disiksa di alam kubur dan neraka? Apa sih bedanya musibah sebagai penggugur dosa dan azab Allah? Tafadhol Ustaz. Barakallahu fikum. Ahibati fillah. Yang pertama, ada orang-orang yang berbuat dosa, kemudian sudah dihukum di dunia. Contohnya seorang pencuri. Dia dipotong tuh tangannya umpamanya. Udah, dosa mencuri dia udah selesai. Seorang pezina. Dia dirajam. Dosa di zina dia udah dihukum. Udah selesai dia. Untuk perbuatan zinanya. Tapi apa memang dia cuma punya dosa itu? Ini yang perlu kita pikirkan. Mamai tadi kayak kita udah kena musibah Ustaz. Musibah ini penghapus dosa. Dosa yang mana yang dihapuskan dengan musibah tersebut? Dulu, Masya Allah ya, Ibnu Sirin, rahimahullahu ta'ala, seorang tabi'in, dia pernah dipenjara. Ini bicara musibah tadi. Dia pernah dipenjara. Ketika dia dipenjara, dia ngomong, aku tahu nih, ini gara-gara dosa yang mana. Kenapa seperti itu? Karena secara sunnatullah al-jaza'u min jinsil amal. Balasan itu sesuai dengan perbuatan gitu. Ibnu Sirin dipenjara. Gara-gara punya utang nggak bisa bayar. Dipenjara gara-gara nggak punya utang nggak bisa bayar. Akhirnya dia dipenjara. Dikasuskan kemudian dipenjara.
Dulu 40 tahun yang lalu Ibnu Sirin cerita, aku dulu itu pernah mengolok kawannya, dipanggil ya muflis, orang yang bangkrut kata dia. Karena mungkin bangkrut memang dia. Akhirnya aku bangkrut juga dan masuk penjara. Para ulama mengatakan, yang mengomentari peristiwa Ibnu Sirin, mereka mengatakan qallat dzunubul qaum fa'arafu min aina utu. Dosa mereka itu sedikit. Jadi mereka tahu ketika kena musibah ini karena dosa yang mana. Wa kathurat dzunubuna. Sedangkan kita dosanya banyak. Sehingga kita nggak tahu ini gara-gara dosa yang mana seperti itu. Jadi kalau dikatakan sekarang, apa perbedaan tadi? Musibah yang menggugurkan dosa, musibah yang menjadi adab. Ya, adab itu pun dapat menggugurkan dosa dan dapat mengangkat derajat tatkala kita menerima takdir Allah SWT dengan bersabar. Karena ada orang yang kena musibah, yang seharusnya musibah itu menghapuskan dosa-dosa dia, ternyata menambah dosa dia. Karena dia nggak sabar, bahkan menyalah-nyalahkan Allah Azza wa Jalla. Maka kemudian tadi, sudah impas enggak kadar dosa kita dengan musibah yang menimpa kita. Karena ya penyakit yang menimpa, kemudian kegundahan di hati, musibah di harta, atau apa aja itu sebenarnya dapat menghapuskan dosa dia. Kalau ternyata belum impas, belum, maka bisa jadi di kuburan, disiksa lagi dia. Dan bisa jadi nanti di padang mahsyar dia mendapatkan hal itu. Ketika orang-orang berdiri di bawah mentari, sebagian tenggelam dalam keringatnya, itu pun termasuk balasan untuk perbuatan dia. Dan bisa jadi dia nanti masuk surga setelah selesai. Tapi ada yang enggak. Makanya jamaah, kalau orang beriman itu, subhanallah kasih petaka, Allah kasih bala ya. Sehingga dia nggak berat hisapnya nanti. Tapi kalau orang-orang jahat, Allah biarin. Hidupnya nyaman terus. Karena dikumpulin balasan buat dia nanti. Na'udzubillah min dzalik. Jadi seperti itu kita ya berbaik sangka sama Allah gitu loh. Ya Allah mudah-mudahan dihapuskan dosaku. Ketika kena musibah, ya Allah ini karena dosa-dosaku. Semoga diampuni sama Allah SWT. Kemudian musibah kan beda-beda. Ada orang yang hanya terkena duri. Tapi ada orang yang kena kanker. Ada orang yang lebih parah dari itu. Hada wallahu a'lam bissawab. Selanjutnya ini ada pertanyaan dari YouTube tentang bagaimana menghilangkan susuk yang dipasang oleh orang tua yang sudah sepuh. Pasangnya itu waktu ketika masih muda. Apakah susuk tersebut masih tetap ada walaupun mereka sudah sepuh? Fadol Ustaz. Nah, subhanallah jemaah. Wallahu a'lam bissawab. Kalau dikatakan apakah susuknya itu masih ada atau sebenarnya sudah hilang sendiri. Karena susuk itu salah satu bentuk sihir. Di mana orang ketika dipasang itu tahu-tahu dia jadi lebih cantik. Seakan-akan dia jadi ada susuk itu yang membuat orang itu dihargain orang. Karisma gitu ya. Orang jadi memandang ini salah satu bentuk sihir. Jadi sihir itu mungkin ada yang dengan media susuk, tapi tetap ada mantra-mantra mungkin yang dibaca. Ada yang mungkin hanya sekedar dengan mantra. Wallahu a'lam bishawab. Jadi kalau bicara susuk itu, ya sudah ketika kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita memperbanyak membaca Al-Qur'anul Karim ya, membaca zikir pagi dan petang, ya. Nggak usah dipikirin tuh susuk. Insya Allah dia akan pergi sendiri. Dan jangan sampai kita mengeluarkan sihir dengan sihir lagi. Jangan. Kalaupun susuk itu ada, ya tugas kita adalah dengan tadi membaca doa-doa pagi dan petang. Sebelum tidur kita baca doa, baca ayat kursi, baca qul huwallahu ahad, qul a'udzu bil falaq, qul rabbin nas. Engkau tiup di tanganmu, kemudian engkau usapkan ke seluruh tubuhmu. Semoga dengan cara seperti itu, tadi kalau ada sisa-sisa sihir yang masih ada, semoga dia pergi. Hada wallahu a'lam bissawab. Nah. Selanjutnya Ustaz, Nah. mengenai laki-laki yang jadi imam bagi keluarganya. Bagaimana laki-laki tadi di akhirat apabila saat di dunia istri dan anaknya tidak ikut beramal soleh, Ustaz? Apakah
Laki-laki tadi sebagai seorang imam itu akan terhinakan juga di akhirat. Pak Ustaz. Barakallahu fikum. Ahibati fillah, dosa itu bisa jadi melanggar larangan atau meninggalkan perintah. Dua-duanya dosa. Jadi kalau kita bicara dosa, meninggalkan sholat itu dosa. Berzina itu dosa. Orang-orang yang tidak melaksanakan kewajiban mereka, maka dia telah melakukan perbuatan dosa. Bagaimana dengan suami? Seorang suami ini, Allah mengangkatnya sebagai pemimpin. Di mana tugas pemimpin ini berat. Tugas dia mengayomi, memperhatikan, menyayangi, memperbaiki. Ketika dia tidak melaksanakan tugasnya dengan baik, maka dia telah berbuat dosa. Menelantarkan istrinya. Contohnya suami yang gak ngasih makan sama istrinya, itu dosa dia. Dia akan bertanggung jawab. Suami yang tidak ngajarin anak dan istrinya berbuat kebaikan, tidak ngajarin ya, tidak mendidik, maka dia berdosa. Tapi kalau dia telah melaksanakan tugasnya, tapi memang istri dan anaknya ini yang gak nurut, yang tidak mau mendengarkan dia dan dia sudah berusaha semaksimal mungkin, maka dia gak berdosa. Dia tidak akan terhinakan. Contohnya Nabi Nuh alaihissalam, Nabi Lut alaihissalam. Allah menceritakan tentang kedua orang ini. وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ كَفَرُوا امْرَأَةَ نُوحٍ وَامْرَأَةَ لُوطٍ كَانَتَا تَحْتَ عَبْدَيْنِ مِنْ عِبَادِنَا صَالِحَيْنِ فَخَانَتَهُمَا فَلَمْ يُغْنِيَ عَنْهُمَا مِنَ اللَّهِ شَيْئًا وَقِيلَ ادْخُلَا النَّارَ مَعَ الدَّاخِلِينَ. Jadi dua orang ini, istri Nabi Nuh, Nabi Lut ini nggak berguna walaupun suaminya Nabi. Suaminya Nabi. Karena mereka dua orang yang berkhianat. Dengan tidak melakukan ketaatan, nggak nurut sama suaminya. Maka dikatakan kepada keduanya, silahkan masuk neraka bersama orang-orang yang masuk neraka. Karena sudah melaksanakan tugasnya Nabi Nuh dan Nabi Lut alaihissalam. Nabi Nuh punya anak, salah satunya kafir. Apakah beliau akan dihinakan? Tidak tentunya. Karena beliau telah melaksanakan tugasnya 950 tahun berdakwah. Nabi Ibrahim alaihissalam. Bagaimana dengan bapaknya? Makanya Nabi Ibrahim itu doanya, wala tukhzini yaumaddin. Jangan hinakan aku pada hari pembalasan. Maka ketika itu diceritakan oleh Nabi SAW bagaimana bapaknya Nabi Ibrahim datang kepada Nabi Ibrahim. Dia mengatakan, anakku sekarang aku tidak akan durhaka sama engkau. Aku nurut sama engkau di padang mahsyar. Maka Nabi Ibrahim mengatakan, ya Rabbi, wahai Rabbku, engkau berjanji tidak akan menghinakanku. Adakah kehinaan yang lebih buruk daripada bapakku yang seperti ini? Ini bapaknya yang harus masuk neraka. Itu subhanallah. Akhirnya bapaknya Nabi Ibrahim itu dirubah menjadi dhikh, menjadi hena. Binatang hena tuh yang kayak serigala tuh, yang penuh dengan kotoran di kakinya Nabi Ibrahim. Dan ditendang sama Nabi Ibrahim. Karena sudah nggak ada. Artinya Nabi Ibrahim sudah melaksanakan tugasnya. Allah mengharamkan surga bagi orang-orang kafir. Jadi ketika tadi pertanyaannya, apakah suami nanti akan dihinakan? Ya dia akan dihisap. Yang pertama, semua akan melalui penghisapan. Akan dihisap. Akan ada penyidikan. Di situ akan ada mungkin yang berbantah-bantahan. Tapi yang jelas, Allah akan tegakkan keadilan. Nggak mungkin suami yang sudah berusaha memperbaiki seperti suami yang membiarkan istri-istri. Hada wallahu a'lam bishawab. Fiksat, barakallahu fiksat. Selanjutnya nih ada yang galau dengan takdir, Ustaz. Bagaimana cara menyikapi takdir? Karena menurutnya takdirnya kurang baik atau tidak seberuntung saudara-saudaranya yang lain yang punya hidup, apa-apa gampang. Nah, dia ini melihat orang bisa tawadu, bisa istiqomah, sementara dia sendiri sudah sering sholat taubat, tapi hati selalu saja merasa berdosa, makin hari makin nambah. Apakah ini karena efek makan penghasilan haram dari suami? Dia juga bingung, Ustaz, mau nyari kerja tapi tidak pernah beruntung, karena suami juga tidak ridho, atau mau usaha juga nggak jalan. Nah, dia sudah frustasi sendiri, kenapa hidupnya nggak seberuntung orang-orang lain? Nah, mohon masukan dari Ustaz.
Barakallahu fiikum. Ahibati fillah. Ya, ini kalau bicara keberuntungan, kita harus memahami bahwasanya pembagian rizki di muka bumi ini, pembagian kekuasaan yang kita lihat di antara manusia itu bukan berdasarkan cinta Allah SWT, bukan berdasarkan balasan buat amalan mereka, bukan. Tapi itu berdasarkan ujian yang Allah berikan kepada mereka. Sebagian orang, ya banyak orang berpikir, kalau lagi senang, dia berpikir tidak sedang diuji. Lagi sehat, dia berpikir, enggak, aku lagi dikasih nikmat. Ya nikmat itu pun ujian. Jadi kalau tadi melihat kawan-kawan yang semuanya enak, dia sedang diuji. Dan bisa jadi, engkau sekarang dalam kondisi seperti ini, lebih baik daripada kalau engkau kaya. Kalau engkau semuanya mudah. Mungkin engkau ketika dikasih kekayaan, dikasih kemudahan dalam segala urusan, engkau jadi lupa sama Allah Azza wa Jalla. Maka pembagian yang kita lihat di muka bumi ini, itu pembagian berdasarkan ujian yang Allah berikan kepada mereka. Soal ujian itu beda-beda yang diberikan kepada manusia. Tapi mereka semua harus bisa menjawab tuh soal. Sedangkan di akhirat, pembagiannya nanti berdasarkan amalan manusia. Nah, tapi sekarang bagaimana kita menyikapin ujian ini? Yang sekarang kita bicara yang susah. Ada orang yang kaya nih. Sebenarnya dia lebih susah dari engkau. Cuma kita nggak tahu. Kadang-kadang dia nggak bisa tidur ya. Karena memikirkan besok ada rapat, besok ada acara ini, besok ada kasus ini, besok ada ini. Subhanallah. Banyak beban dia. Maka agar engkau bisa menghadapi kehidupan ini. Baik dalam kondisi sekarang yang engkau susah. Atau dalam kondisi nanti kalau engkau dikasih kemudahan sama Allah SWT. Rasulullah SAW mengatakan, Irdha bima qasamallahu lak takun aghnan nas. Ridhalah engkau. Terimalah engkau dengan apa yang Allah berikan kepadamu. Sekarang, ridhalah engkau. Engkau akan jadi orang paling kaya di muka bumi. Ridha dengan apa yang diberikan. Jadi sekarang ini kuncinya. Kalau dikatakan kurang beruntung, bukan masalah kurang beruntung. Engkau beruntung pun kalau engkau nggak ridha, engkau akan kurang terus. Coba kita lihat. Yang korupsi itu, yang terima suap. Ada yang miskin. Ada yang miskin, yang hidupnya susah. Memang dia itu korupsi karena ya dia memikirkan keluarganya. Ya Ustaz, besok nggak tahu mau makan apa. Belum bayar uang sekolah anak-anaknya. Nunggak SPP 6 bulan. Coba lihat tuh orang-orang yang korupsi. Apakah kondisinya karena mereka susah hidupnya? Bukan. Karena ambisi. Karena tidak ridha dengan apa yang Allah berikan kepada mereka. Dikasih gaji besar. Dikasih kehidupan yang nyaman. Tapi nggak ridha. Nggak ada gunanya kekayaan itu jemaah. Tapi kalau engkau nerima dengan kondisimu sekarang. Engkau jadi orang paling kaya di muka bumi ini. Engkau sebutkan siapa orang paling kaya. Engkau lebih kaya dari dia. Dengan cara apa? Hatimu menerima. Maka Nabi SAW mengatakan. Laisal ghina an kathratil arad. Kekayaan itu bukan dengan banyaknya harta benda. Bukan. Walakinnal ghina ghinan nafas. Tapi kekayaan yang sebenarnya adalah jiwa. Menerima. Maka sekarang bagaimana menghadirkan hal itu di dalam rumah. Sehingga kalau bicara mau usaha, gagal, ya Alhamdulillah. Insya Allah jadi penghapusan dosa. Insya Allah, Allah tahulah kita udah berusaha. Tugas kita cuma berusaha. Serahkan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian, jangan selalu mengeluh melihat kondisimu. Kalau datang pikiran seperti itu, lihatlah kepada orang yang lebih susah. Engkau datang tuh ke rumah sakit, lihat orang-orang yang nggak bisa bergerak. Engkau lihat orang-orang yang hidup di bawah jembatan. Orang-orang yang mungkin ya dikasih penyakit sama Allah dalam kondisi dia miskin, nggak punya apa-apa, tapi hidupnya nyaman. Kenapa engkau yang masih dikasih 2 mata? Yang dikasih jantung yang bisa berdetak. Dikasih 2 kaki yang bisa berjalan. Kau terus mengeluh. Maka lihatlah kepada yang di bawahmu.
terimalah apa yang Allah berikan kepadamu dan berbaik sangka sama Allah, kau akan jadi orang paling kaya. Kalau bicara dampak yang lainnya, oh mungkin karena harta yang haram, ya bisa jadi. Semua itu mempengaruhi kehidupan kita. Maka bertobatlah kepada Allah. Dekatkan diri kepada Allah SWT. Paling enggak engkau duduk seharian beristighfar 100 kali tiap hari. Memohon ampun kepada Allah Azza wa Jalla. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah. Ustaz. Selanjutnya Ustaz, ini bagaimana mengatasi masalah trauma Ustaz? Ini ada jamaah yang kadar Allah adalah korban tsunami Tanjung Lesung Ustaz. Jadi istrinya jadi korban dan anaknya pun sampai harus kehilangan. Sekarang tinggal 1 orang anaknya Ustaz. Nah karena trauma ini jadi mereka pun sekarang bahkan untuk memasukkan anaknya ke pesantren masih galau gitu Ustaz. Jadi masih Kenapa masih dia korban apa Bang? Korban tsunami yang Tanjung Lesung Ustaz. Tanjung Lesung. Ya. Ini yang di kemarin di Banten berarti ya. Nah. Subhanallah. Tafadhol, Ustaz. Iya jamaah. Kita ini diciptakan untuk kehilangan segala sesuatu. Kita diciptakan untuk kehilangan segala sesuatu. Jadi kalau engkau kehilangan 1 anak, ada yang kehilangan semua anaknya. Kalau engkau kehilangan rumah, ada yang kehilangan rumah, anak, ternak, semuanya. Tatkala kita mengetahui hakikat kehidupan dunia ini penjara buat orang-orang yang beriman. Sehingga tatkala ada keluarga kita yang pergi, meninggal dunia, selesai dia keluar dari penjara. Dia sedang meninggalkan penjara ini ke tempat yang lebih indah insya Allah ketika dia orang yang soleh. Mungkin kita melihat kuburannya sempit. Wallahi jamaah. Kuburan yang kita lihat sempit. Kalau dia orang yang bertakwa kepada Allah SWT, lebih luas dari rumah dia. Kalau rumah dia istana seluas 4.000 meter persegi, kuburan dia lebih luas dari rumah yang luasnya sebesar 4.000 meter persegi. Allah akan bentangkan kuburan dia sepanjang mata memandang. Maka yang sudah pergi, biarlah pergi. Katakan inna lillah wa inna ilaihi rajiun. Kita tuh milik Allah dan kita akan kembali kepada Allah SWT. Dan kita akan kehilangan segala-galanya. Makanya ada seorang orang dari Perancis atau dari Inggris ya, yang dia sempat hidup di gurun Sahara di Afrika sana bersama orang-orang Muslim. Dia mengatakan, aku mendapatkan ketenangan, rahasia ketenangan itu di sana, kata dia. Aku kalau melihat di negeriku orang-orang yang stres, yang trauma, yang harus minum obat tidur, datang psikiater, kuncinya satu. Mereka tidak beriman dengan takdir Allah SWT. Ketika beriman, engkau akan merasakan semua jadi indah. Kejadian ini, apapun yang terjadi, itu sudah ditetapkan 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Udah tercatat ya. Tugas kita hanya menerima. Makanya cerita nih orang non-muslim ini, dia menceritakan di padang pasir itu kan nomaden, mereka hidupnya pindah-pindah gitu karena ngikutin rumput ya. Kadang-kadang terjadi badai itu di padang, di gurun sana. Kalau terjadi badai, orang semua menyelamatkan diri di tenda dia atau gimana ya. Badai itu akan berlalu. Setelah berlalu, mereka mengatakan, ya sudah kambingnya yang masih bisa diselamatkan disembelih sama mereka yang udah sakit atau gimana. Lalu sang ustadz atau syekh mereka mengatakan, kita ini sebenarnya diciptakan untuk kehilangan segala sesuatu. Jadi itu yang harus ada pada diri kita. Kita kelak akan kehilangan segala-galanya. Engkau akan kehilangan hartamu, kehilangan tanganmu, kehilangan semuanya. Engkau akan jadi bangkai, ditinggal oleh semua orang. Kau hanya akan bersama amal perbuatanmu. Maka ridholah kepada apa yang Allah takdirkan kepadamu. Allah akan memberikan kemudahan bagimu untuk melanjutkan perjalanan hidup ini. Ingat, masih panjang perjalanan kita. Jangan sampai gara-gara tsunami kemarin, kemudian engkau berhenti melangkahkan kaki. Terus melangkah, walaupun lambat, tapi jangan pernah jalan mundur ke belakang. Barakallahu fikum. Masih bisa berapa pertanyaan lagi, Ustaz? 2 kayaknya, Bang. Nah, Nah, ini Ustaz ya. Ini mana kok nggak kelihatan, Bang? Nah, coba.
pendapat Ustadz bagaimana? Nih ada jamaah, dia bilang dia pernah dizolimi orang. Orang itu sangat jahat, tega merebut apa yang menjadi hak dia. Dan orang ini berdoa buruk terhadap orang yang menzolimi tadi. Cuma sampai sekarang orang yang menzolimi itu masih hidup baik-baik saja. Nah, mohon pendapat Ustadz. Ahibati fillah, inilah yang mungkin perlu kita pahami. Allah Azza wa Jal itu berjanji akan mengabulkan doa orang yang dizalimi. Sampai Nabi alaihissalatu wasallam mengatakan kepada Mu'ad, ini urusannya, Mu'ad suruh ngambil zakat. Ketika ngambil zakat, kambing umpamanya, Nabi berpesan kepada Mu'ad, radhiyallahu ta'ala anhu, iyyaka wa karaima amwalihim. Hati-hati, jangan yang diambil itu adalah yang paling mulia di antara harta mereka. Yang biasa aja. Ini menunjukkan kezaliman. Kalau umpamanya zakat kambing umpamanya. Oke, 40 ekor kambing, 1 kambing zakatnya. Tapi jangan diambil 1 kambing yang paling bagus. Jangan. Ini menunjukkan itu jadi kezaliman. Sampai Nabi mengatakan hati-hati dengan doanya orang yang dizalimi. Fa'innahu laysa bainahu wa bainallah hijab. Nggak ada hijab antara dia sama Allah. Terus kalau kita ngelihat, kok doa anak kayaknya belum dikabulin gitu. Allah janji pasti dikabulin. Sekarang coba penuhi syaratnya. Syarat doa yang kau baca. Kalau kau makan haram, ya nggak dikabulin sama Allah SWT. Nggak usah. Sebenarnya udah alhamdulillah udah berusaha untuk ya memenuhi syarat dan ketentuan tersebut. Tapi Anda lihat orang itu kok biasa-biasa aja. Enggak. Kalau engkau pun tidak mendoakan keburukan buat dia akan hidup dalam kehinaan. Gimana sekarang kau doa minta sama Allah SWT? Mungkin engkau minta secara spesifik agar dia, mamanya dikatakan, ya Allah, bikin harta dia hilang ya Allah. Ada yang seperti itu. Bisa jadi Allah memberikan bukan apa yang kau pinta. Allah memberikan azab kepada orang itu seperti yang kita kaji pada hari ini. Dia hidup dalam kehinaan. Dia terus berbuat dosa. Nggak dijagain sama Allah SWT. Mungkin dia nyaman dengan rumahnya, dengan kerjaannya. Tapi bisa jadi di hati dia penuh dengan kehinaan. Maka yakinlah Allah Azza wa Jal mengabulkan doa. Jadi setelah engkau berdoa selesai, serahkan sama Allah. Karena sejatinya Allah tidak pernah lupa dengan kezaliman orang tersebut. Hadza wallahu a'lam bishawab. Ustaz, insyaallah ini yang terakhir malam ini Ustaz ya. Barakallahu Ini fikum. tanya tentang bagaimana kita menyikapi orang tua yang terlalu hulu dengan kiainya. Yang foto-foto gurunya sampai di tempat sholat pun masih ada foto-fotonya. Bagaimana cara anak ini untuk menegurnya? Karena ditegur tapi malah dianggap seperti ini anak masih kecil, masih belum cukup ilmu gitu. Nah, apa yang harus dilakukan? Masya Allah. Nah, barakallahu fiik. Subhanallah jemaah. Iya. Kita tadi di awal pertanyaan sampaikan bahwasanya kita wajib memuliakan orang yang alim. Tapi tanpa berlebih-lebihan. Apa perlu fotonya orang yang alim di rumah kita? Apakah ada gambar Nabi SAW di rumah para sahabat? Nggak ada. Padahal pada waktu itu mereka termasuk orang-orang yang paling ahli untuk menggambar, memahat. Ya. Nggak boleh. Sekarang bukan patung Ustaz, bukan gambar, tapi foto. Tujuannya apa? Apakah ketika melihat itu engkau jadi semangat beribadah? Yang pertama. Atau tujuannya supaya dapat berkah rumahnya. Jadi kalau naruh foto itu jadi berkah rumahnya. Dari mana kita dapat ilmu itu? Nggak ada para sahabat meletakkan foto-foto atau gambar Nabi SAW. Nggak ada. Terus letakkan di hati. Ketika engkau mencintai gurumu. Kalau mau berkahnya seorang guru. Laksanakan wasiat dia yang sesuai dengan syariat. Jalankan. Bukan fotonya ditaruh. Ini menjadi salah satu penyebab yang mengantarkan nanti kepada tadi. Bisa jadi mengantarkan kepada kesyirikan nanti. Kaumnya Nabi Nuh alaihissalam
1000 tahun dari zaman Nabi Adam ke Nabi Nuh itu mereka berada di atas tauhid. Sampai terjadi kesyirikan. Awalnya matinya orang-orang soleh. Orang-orang soleh di antara mereka, panutan mereka, kiai mereka, tokoh masyarakat mereka meninggal dunia. Orang-orang yang baik. Akhirnya datang iblis mengatakan kepada mereka, cobalah kalian bangun di atas kuburan mereka patung. Supaya, ya kalau sekarang mungkin patung monumen lah. Tujuannya cuma monumen. Bukan untuk disembah. Hanya untuk monumen. Untuk mengingat. Oh, ini orang yang berjasa ya. Orang ini yang berjasa. Yang telah mengajarkan kepada kita kebaikan. Lama-kelamaan disembah. Datang lagi iblis membisikkan. Coba engkau minta sama dia. Dia kan orang baik. Akhirnya disembah. Maka gimana sekarang seorang anak ngomong sama orang tuanya. Jadi berkaitan dengan foto, ngomong sama orang tuanya, ayah cinta sama kiai-kiai ini ayah. Katakan, iya. Kira-kira wasiat kiai ini apa ayah buat kita? Wasiatnya apa? Loh, nasihat kiai ini apa? Ajak ayah untuk berpikir. Sebenarnya ketika kita hendak mencari berkah seorang yang alim itu dari ilmunya. Bukan dari fotonya. Bukan karena engkau foto berdua sama seorang ustadz dengan seorang kiai, lalu engkau masuk surga. Maka bagaimana ngobrol sama ayah tadi, mengajak ayah untuk berpikir. Setelah ketemu tuh, ayah mengatakan, iya sih, apa sih ya nasihat kiai ini itu? Terus sampaikan, ayah, emangnya Nabi nyuruh kita majang foto-foto sahabat apa? Gambar-gambar sahabat. Kita kalau sekarang diperbolehkan menggambarkan bagaimana wajah Nabi SAW, itu secara detail ditulis sama disampaikan sama para sahabat. Bagaimana alisnya Nabi, bagaimana matanya Rasul SAW, bagaimana hidungnya. Tapi itu terlarang. Dan beliau nggak nyuruh kita untuk itu, gitu. Maka mungkin anak seperti itu ngajak orang tua untuk berpikir, kalau kita cinta sama guru kita, ya bagaimana kita mengamalkan nasihat dia supaya dia dapat pahala terus. Bukan dengan foto di rumah kita akhirnya pahala ngalir sama dia. Apalagi ada foto-foto yang jadikan jimat. Jadi foto itu kalau ada di rumah jadi atau di toko, insya Allah orang pada datang gitu ya. Enggak, jangan. Mungkin seperti itu anak berusaha untuk mengajak orang tuanya berpikir sambil didoakan orang tuanya. Tapi sekali lagi kita itu hanya bisa menyampaikan. Tolong sampaikan dengan adab dan etika. Sisanya serahkan kepada Allah Azza wa Jalla. Hadza wallahu a'lam bissawab. Itu yang bisa Anda sampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Anda kembalikan ke pembawa acara. Jazakumullah khair. Masya Allah. Jazakumullah khair Ustaz. Wa barakallahu fiik. Ilmu yang sangat bermanfaat sekali. Semoga kami semua dapat terus menuntut ilmu dan yang terutama mengamalkannya. Semoga Allah Azza wa Jalla senantiasa memberikan hidayahnya kepada kita, melindungi kita sekeluarga dari fitnah dunia, dan kita selalu istiqomah dalam menuntut ilmu. Amin amin ya Rabb. Alhamdulillah, selesai sudah kajian kita bersama yang terhormat Ustaz Dr. Syafiq Riza Basalama M.A. Hafizahullah Ta'ala. Atas nama Samara Ta'lim, The Toner Maha, mohon maaf bila ada kekurangan. Jazakumullah khair wa barakallahu fikum. Sampai jumpa di kajian online berikutnya insya Allah. Kemudian, untuk informasi-informasi lainnya silakan follow IG, YouTube, dan Facebook Samara Ta'lim. Lalu untuk jadwal kajian rutin akan kami tayangkan di layar di akhir kajian ini. Baik, kita tutup dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Klik tombol berikut untuk mendapatkan update ilmu yang insya Allah bermanfaat.